Tapi sekarang udah 50 tahun kita meninggalkan sistem cetak uang modal emas. Udah sejak tahun 71 di mana Richard Nixon melepaskan gold standard dan akhirnya sekarang kita masuk ke era fiat money. Fiat money ini merupakan uang yang dijamin dengan kepercayaan doang. Jadi kita percaya bahwa uang itu berharga hanya karena kita percaya. Kalau kita mau ngomongin tentang gold standard, kita mau nggak mau juga harus ngomongin tentang Bretton Woods System. Ini merupakan sebuah sistem yang lahir di tahun 1944. Sistem yang meresmikan hegemoni US dollar sebagai mata uang dunia. Dalam penjelasan bodohnya, sistem Bretton Woods ini merupakan cara agar Amerika bisa cetak uang modal dengkul dengan cara yang lebih sopan. Nah, begitu dicabut oleh Nixon di tahun 71, ya akhirnya cetak uang modal dengkul yang Amerika lakukan udah nggak pakai permisi lagi, udah nggak pakai sopan santun lagi, langsung terabas aja. Jadi Bretton Woods ini merupakan sebuah sistem di mana US dollar di-peg ke emas dengan harga yang fix. Nah, mata uang lain itu di-peg ke US dollar, kayak yen, pound sterling, mata uang Italia, Jerman, itu semuanya di-peg secara fix ke US dollar. Jadi sebenarnya ini gold standard juga, karena mata uang yen tadi di-peg ke US dollar yang merupakan mata uang yang di-peg ke emas. Ini merupakan gold standard yang bid'ah, yang dimodifikasi. Problemnya adalah sistem ini membuat US dollar, sebuah kertas, dipuja secara berlebihan, dianggap setara dengan emas. Padahal kalau kita mau bikin emas, kan susah. Sementara mau bikin kertas US dollar tentu lebih gampang. Ini ibaratnya ada ustadz ngaku nabi. Inilah US dollar, kertas ngaku jadi emas. Di sistem ini sebenarnya Amerika tidak boleh cetak uang modal dengkul karena harga USD di-peg fix ke emas. Tapi ya tentu kenyataannya tidak demikian. Tentu Amerika tetap cetak uang modal dengkul karena tadi banyak kebutuhannya, tapi dengan cara yang diam-diam. Ya paling nggak lumayan lah. Di era Bretton Woods ini mereka masih ngumpet-ngumpet, masih diem-diem, nggak masif kayak era fiat money. Dari zaman dulu sampai tahun 71, itu namanya era gold standard. Termasuk ya zaman Bretton Woods ini. Zaman Bretton Woods dari tahun 44 ke tahun 71 pun tetap dihitungnya gold standard era. Di tahun 71 ke zaman sekarang, barulah kita masuk ke era fiat money. Salah satu dampak dari fiat money adalah volatilitas mata uang. Jadi mata uang itu bener-bener naik turunnya gila-gilaan sejak era fiat money. Hutang luar negeri Indonesia juga terus beranjak naik beriringan dengan melemahnya rupiah dari waktu ke waktu. Ini merupakan data hutang luar negeri Indonesia dalam bentuk US dollar. Di tahun 2000, hutang kita itu masih 144 miliar dolar. Dan dalam 20 tahun doang, di tahun sekarang nih, tahun 2020, hutang kita itu udah naik ke angka 417 miliar dolar. Selain karena ngutangnya nambah terus juga, tapi juga terjadi karena rupiahnya melemah terus. Jadi utangnya mau nggak mau jadi naik terus. Lo bayangin dalam 20 tahun, hutang kita naik 290%. Kalau seandainya rupiah tidak melemah seperti di era fiat money, utang kita nggak akan naik sebegitunya, pasti akan lebih rendah. Pada kondisi kepepet kayak tahun 98 di mana hutang naik drastis karena krisis, tentu ya mau nggak mau negara harus banyak jual asetnya, jual BUMN, dan juga jual hak untuk asing mengelola sumber daya alam kita. Krisis tahun 98 pun nggak mungkin terjadi kalau kita masih di era gold standard. Krisis tahun 98 itu terjadi karena spekulasi mata uang dari George Soros. Itu mirip sama kelakuan George Soros di Inggris yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Jadi kalau di era gold standard, mata uang tidak volatile, tidak bisa dispekulasikan oleh George Soros. Tidak akan terjadi krisis tahun 98 yang ngebuat rupiah jadi melemah gila-gilaan. Ini merupakan data rupiah dan juga pound sterling terhadap US dollar. Gue mau nunjukin bahwa sejak era fiat money tahun 70, mata uang itu jadi volatile dan akhirnya jadi makin melemah terhadap US dollar. Di tahun 1970, 1 dolar setara 7 rupiah. Di tahun 2020, 50 tahun setelahnya, 1 dolar setara 75 rupiah, naiknya 10 kali lipat, lo bayangin. Dan pelemahan drastis rupiah pun terjadi di awal-awal era fiat money di tahun 80-an. Gimana kalau pound sterling? Di tahun 1970, 1 dolar setara 0,4 pound sterling. Jadi karena emang pound itu merupakan salah satu mata uang yang lebih tinggi daripada US dollar. Tapi lebih tinggi pun bukan berarti aman. Tahun 2020, 1 dolar udah setara 0,8 pound. Melemahnya itu 2 kali lipat. Pelemahan drastis pound juga terjadi sama kayak India, sama kayak rupiah di awal tahun 80-an di era fiat money. Gimana kalau rupiah? Rupiah itu zaman Soeharto tahun 70 itu 360 rupiah. Ini udah melemah banyak sejak era Soekarno karena di era Soekarno itu ada krisis yang ngebuat rupiah naik gila-gilaan. Di zaman Soeharto tahun 70 udah stabil di angka 360 rupiah per dolar. Tapi di tahun 1980 naiknya itu udah hampir 2 kali lipat. Di tahun 80 1 dolar udah setara 625 rupiah. Di tahun 1990 1 dolar udah setara 1.800
rupiah. Naiknya lo bayangin tuh. Dan di tahun 2000 udah di angka 8.400 rupiah per dolar. Dan ya sekarang udah di angka 15.000 per dolarnya. Rupiah itu mulai lemah secara masif di tahun 80-an juga, dan akhirnya makin masif di era krisis George Soros tahun 98. Kalau kita intip di era sebelum fiat money, di tahun 1950 sampai 1965, rupiah dan pound itu cenderung stabil begitu-gitu aja. Memang secara fakta terbukti bahwa setelah era fiat money, mata uang itu jadi volatile. Sebelumnya stabil-stabil aja karena di peg fix harganya. Kalaupun naik turun karena ada krisis ya 1-2 aja lah, nggak semua berjamaah kayak sekarang. Tapi sebenarnya ada juga alasan logis kenapa gold standard dilepaskan. Kalau kita tanya sama orang yang pro gold standard, argumen mereka adalah fiat money ini ngebuat inflasi. Inflasi itu ngebuat turunnya daya beli, dan artinya the Fed merampok kita secara terang-terangan. Nah, gimana kalau orang yang pro fiat money? Apa argumen dia? Dan argumennya cukup meyakinkan juga. Menurut orang yang pro fiat money, gold standard ini merupakan sistem yang ketinggalan zaman. Gold standard ini membatasi pertumbuhan ekonomi. Karena di era gold standard, uang itu terbatas. Padahal uang ini merupakan pelumas untuk ekonomi. Kalau uang yang terbatas, pelumasnya terbatas, ya ekonomi nggak bisa tumbuh dengan masif. Uang itu seharusnya merupakan alat tukar-menukar yang besarannya itu, yang jumlahnya itu ditentukan oleh besar tidaknya sebuah ekonomi, bukan dari jumlah stok emas yang ada. Kalau kita pakai gold standard, di mana makin tahun orang makin banyak dan emas makin sedikit, yang ada uang itu bakal di-keep sama orang, bukan buat dibelanjain. Karena orang bakal takut buat belanja, ya karena uangnya bakal makin langka ke depannya, makin berharga. Akhirnya ekonomi bakal stagnan. Harusnya uang itu bisa ditambahin ya tergantung kebutuhannya. Karena kan orang itu makin lama makin banyak, tentu uangnya pun harus dibanyakin juga. Betul, memang kata mereka ada inflasi, tapi kan kita punya bank sentral yang bisa menjaga level inflasi supaya aman-aman aja gitu loh. Dan terbukti sekarang GDP naik terus, sekarang kita makmur. Fiat money is the best choice. Sebenarnya sampai situ gua cukup setuju, masuk akal. Kalau kita pakai uang gold standard, yang ada pasti stagnan. Orang nggak bakal mau beli skincare yang gue jual, karena ya uangnya berharga, ngapain ditukerin sama skincare? Mendingan ditunggu sampai 10 tahun ke depan, pasti makin berharga kan? Betul, ekonomi akan stagnan. Gue setuju banget. Tapi ada argumen tadi yang gue kurang setuju, bahkan sangat tidak setuju. Dia bilang dengan adanya bank sentral, inflasi itu bisa diawasi. Jadi kita mempercayakan nasib kita, nasib inflasi kita kepada sosok bank sentral. Ya sebenarnya kalau bank sentralnya itu malaikat, gue setuju-setuju aja. Tapi bank sentral ini manusia biasa yang punya sifat greedy. Mereka ini manusia biasa yang punya kekuasaan absolut, yang bisa menentukan nasib orang di seluruh dunia. Maksudnya The Fed. The Fed ini kalau dia malaikat, fine-fine aja. Tapi kan enggak. The Fed jauh dari kata malaikat. Enggak ada pihak yang mensupervisi The Fed. Mereka itu benar-benar absolut. Dan kalau kita belajar krisis dari era ke era, kita lihat bahwa memang krisis itu terjadi entah tahun 30, entah tahun 2008, entah tahun 2000. Itu semua karena ulahnya orang-orang Wall Street. Semua ada campur tangan dari orang-orang Wall Street. Semuanya. Kalau mereka itu malaikat, mereka akan cetak uang sesuai kebutuhan. Tapi kan enggak. Mereka itu cetak uang modal dengkul sesuai kemauan dia, bukan kebutuhan mereka. Itu masalahnya. Itu kenapa sejak lepasnya gold standard, Amerika itu defisitnya nggak pernah bisa berhenti dan makin tahun makin besar. Karena mereka bukan cetak uang sesuai kebutuhan, nggak secukupnya, tapi semaunya, semau dengkulnya aja. Ya pokoknya spend. Yang penting GDP naik terus. Padahal naikin GDP gampang, tinggal cetak uang, naikin G-nya, government spending. Utang Amerika itu sampai kapanpun nggak bakal bisa lunas. Kalau Amerika mau lunasin utangnya, mereka harus mati-matian ngerem pengeluaran selama bertahun-tahun, dan itu nggak mungkin. Di dalam dunia kapitalis tidak boleh sengaja mengerem pengeluaran, karena mengerem pengeluaran itu artinya membatasi ekonomi. Membatasi pertumbuhan ekonomi itu merupakan sebuah dosa besar dalam pemikiran kaum kapitalis. Jadi sampai kapanpun utang Amerika tidak akan pernah dilunasin, karena emang gak ada niatnya juga. Yes, we came, we saw, he died. Itu merupakan jokes super garing dari perempuan tua bangka bernama Hillary Clinton. Dia kira dia lucu kali. Gue udah pernah bahas sejarah Gaddafi dibunuh secara keji oleh NATO. Ya pada waktu itu NATO gak punya kerjaan, sampai ngurusin urusan negara Libya, negara Afrika. Kalau sekarang mereka udah sibuk sama Putin. Nah kenapa Gaddafi harus dibunuh? Dan kenapa harus secara keji? Dan kenapa harus live, langsung? Dan kenapa harus dibikin jokes oleh perempuan tua bangka seperti Hillary Clinton? Tentu karena gue bahas di video ini, kematian Gaddafi
ada hubungannya dengan gold standard, ada hubungannya dengan fiat money. Perjanjian Bretton Woods memaksa seluruh dunia kalau mau transaksi antar negara harus menggunakan US dollar. Itu peraturannya. Yaitu kenapa dolar sangat kuat. Dan bandelnya Gaddafi, salahnya Gaddafi adalah dia ingin melawan hegemoni US dollar. Gaddafi ini pengen menyatukan seluruh Afrika menjadi sebuah negara. Ya, sebuah utopia yang gak masuk akal. Tapi dia punya ide pengen bikin mata uang tunggal, dinar Afrika, mata uang yang berbasiskan gold yang bukan fiat money. Dan Gaddafi punya mimpi kalau ada orang yang mau beli sumber daya dari Afrika, dia harus bayar menggunakan dinar Afrika tadi, bukan pakai US dollar. Tentu ini mengganggu hegemoni US dollar kan. Ini mirip sama Putin yang maksa negara-negara asing kalau pengen beli gasnya Rusia harus menggunakan rubel. Itu melanggar peraturan dari elit global. Saat ini di era ini peraturannya kalau mau transaksi antar negara harus menggunakan US dollar. Ya memang one day dolar akan dihancurkan, tapi nanti, sekarang belum waktunya. Jadi orang-orang yang pengganggu seperti Gaddafi ini harus dimusnahkan dan harus dengan cara keji agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang pengen ngikutin dia. Kalau elit global mendiamkan Gaddafi, nanti bakal banyak negara lain juga yang melunjak, yang juga pengen mengikuti jejak Gaddafi. Apalagi kalau sampai terbukti negara-negara Afrika menjadi makmur setelah Gaddafi membuat mata uang goldnya. Kalau sampai terbukti makmur karena ada uang gold ini, itu menjadi bukti bahwa fiat money itu nggak beres dan itu tidak bagus untuk elit global. Karena elit global butuh sebuah fakta bahwa fiat money adalah solusi kehidupan, bukan malah sebaliknya. Dan kalau sampai negara Afrika itu makmur sejahtera dan diikuti oleh negara-negara Asia atau negara-negara Amerika Latin, kalau negara pada makmur, nanti siapa yang mau diutangin sama lembaga-lembaga keuangan dunia? Kalau nggak diutangin, gimana cara elit global mengatur kebijakan negara tersebut? Kalau kita menggunakan sumber pendidikan barat, tentu lembaga keuangan dunia tujuannya adalah mensejahterakan negara-negara yang tertinggal. Itu kan textbooknya. Tapi kalau kita pakai sedikit nalar, kita nggak sebodoh itulah kawan. Kita tahu lah bahwa diutangin itu tujuannya buat mendikte kebijakan negara orang. Dan itulah kenapa Gaddafi dibunuh. Sistem fiat money ini udah terlalu jauh buat kembali. Dan growth yang kita rasakan 50 tahun terakhir ini semua betul karena fiat money. Betul. Tapi ini semua merupakan growth yang diciptakan dalam sebuah Ponzi scheme yang one day akan runtuh. Ekonomi naik karena supply uang bertambah banyak, bukan karena ada sebuah value yang di-create. Ya ada yang di-create value-nya, ada teknologi baru, ada industri baru, tapi enggak sebesar efeknya karena supply uang yang bertambah terus. Di dalam sebuah Ponzi scheme, sistem akan terus berjalan selama masih ada orang yang berpartisipasi, selama masih ada orang yang bisa direkrut. Tapi one day nanti saat semua orang udah nggak bisa direkrut, udah nggak mau ikutan, disitulah Ponzi scheme US dollar akan bangkrut, akan runtuh, dan runtuhnya akan benar-benar menyeramkan. Karena yang terdampak bukan cuma Amerika doang, yang terdampak saat US dollar runtuh adalah seluruh dunia. One day akan datang masanya di mana Amerika bakalan nggak sehebat dulu lagi, nggak semua negara bakal takut sama Amerika lagi. Kita kan bahas bahwa USD itu di backing oleh todongan pistol. Saat nanti Amerika udah nggak semenakutkan ini, tentu orang bakalan ninggalin US dollar. Dan kalau kita lihat makin kesini makin banyak negara yang mulai nggak takut sama Amerika. Sekarang Rusia sama Cina udah berencana bikin reserve currency baru untuk menggantikan US dollar. Ya karena Rusia kan dimusuhin sama Amerika, begitupun Cina. Dan mereka ngelihat Amerika makin tahun makin nggak powerful. Jadi kenapa nggak mulai buat mulai untuk memberontak. Kalau kita ngikutin playlist serial akhir zaman di channel ini, kita tahu bahwa US dollar one day pasti akan hancur, entah 1 atau 2 dekade ke depan. Tapi yang kita nggak tahu adalah bagaimana hancurnya. Kalau orang-orang biasa mungkin mereka akan ngeliat ini China versus US atau BRICS versus G7. Kalau angle-nya konspirasi, kita tahu ini semua memang settingan yang sudah terjadi karena ada yang ngatur. Mungkin emang inilah bagaimananya tadi USD akan hancur. Semua hal seperti perang, seperti krisis, seperti penyakit misterius, itu memang sudah terjadi karena diorkestrasikan oleh Tuan Besar Rothschild. Untuk apa? Ya untuk menjalankan semua kehendaknya. Dan ya ingat, elit global itu bukanlah orang Amerika. Mereka itu stateless. Mereka itu nggak punya negara. Yang mereka punya hanyalah kepentingan yang sama. Terus siapa selanjutnya? Siapa pengganti Pax Americana? Ya mungkin aja Cina, karena kita lihat Cina ini kan merupakan negara superpower sekarang. Tapi Cina itu juga bukan negara yang nggak punya masalah. Kita bisa lihat faktanya bahwa Cina ini tumbuh dengan steroid. Tumbuhnya itu nggak natural-natural amat, dan sekarang mereka mulai banyak dapat masalah. Industri properti mereka itu sedang diambang kebangkrutan. Padahal properti itu menyumbang 30% GDP mereka. Kok bisa gitu? Ya karena emang pakai steroid, nggak natural tumbuhnya, terlalu cepat juga. Mereka itu bikin banyak properti tapi banyak yang hantu, banyak yang nggak ninggalin, cuman dibeli doang.
Jadi nggak natural, semua based on steroid gitu loh. Dan saat nanti industri propertinya hancur, banyak orang yang gagal bayar, yang nggak bisa bayar, ini bakal sama kayak tahun 2008 di Amerika. Perbankannya pun bakalan ikutan hancur juga. Dan begitu perbankannya ikutan hancur juga, ya akhirnya bakalan kolaps itu China. Kalau kita ngomong Xi Jinping, belum tentu Xi Jinping itu bakalan bertahan jadi presiden sampai dia mati, belum tentu. Mungkin aja karena krisis properti ini, karena krisis perbankan ini, China bakalan kolaps dan akhirnya ganti era baru, bisa aja. Di bagian investmentnya pun banyak investment China yang gagal di luar negeri, yang nggak mulus, yang nggak lancar. Dan musuhnya pun nggak sedikit. China ini merupakan negara yang banyak nyari masalah ke negara tetangga gitu. Belum tentu PKC akan bertahan di tahun 2050, belum tentu. Dan kalau kita ngomongin BRICS, kita lihat bahwa ini merupakan poros baru yang bisa menghancurkan hegemoni G7. Selama negara India masih benci setengah mati sama negara Cina, BRICS tidak akan pernah bisa memaksimalkan potensinya. Orang India ini bencinya tuh luar biasa sama orang China. Mereka itu perang di perbatasan, mereka itu perang secara ekonomi juga. Gimana mau sukses BRICS-nya kalau isinya itu masih berantem? Cina India ini merupakan dua kekuatan utama yang besar. Jadi nggak akan bisa BRICS ini seberhasil pemikiran orang kalau India sama Cina tidak pernah bisa berdamai. Gue pernah ke India dan gue juga dagang barang dari India. Orang India itu banyak yang tidak suka sama orang Cina, apalagi pemerintahnya. Pemerintahnya itu benci banget sama negara Cina. Nah, kalau selain Cina, siapa kandidat pengganti Pax Americana? Ya tidak lain tidak bukan adalah tentu saja Israel. Makin kesini secara fakta, negara-negara Arab makin ngebet buat temenan sama negara Israel. Beda sama zaman dulu, zaman-zaman Raja Faisal misalnya, zaman-zaman Gamal Abdul Nasser, itu merupakan pemimpin negara Arab yang sangat benci sama negara Israel. Kalau sekarang udah digantiin sama keturunan yang baru yang sangat ngebet buat berteman dengan Israel. Dulu Israel dimusuhin sama semua negara Arab aja mereka bisa kuat. Mereka menang perang lawan Mesir, mereka menang perang lawan negara Arab padahal dimusuhin. Gimana kalau sekarang ditemenin? Tentu makin kuat. Ya memang Israel itu ditemenin sama Amerika, tapi kalau ada negara dimusuhin sama semua negara tetangganya itu berat banget. Jadi Israel ini merupakan negara yang gila. Dimusuhin aja tetap bisa jadi negara hebat, apalagi pas berteman. Nah, nanti yang menggantikan Amerika itu China atau Israel, tentu kita akan bisa lihat di timeline kehidupan kita, karena hal tersebut nggak akan lama-lama lagi. 1-2 dekade ke depan, siapakah the new polisi dunia?